Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya teman-teman. Nah, hari ini saya mau share cara pembuatan gamis draping ya. Dan ini saya cuma khususkan untuk draping bagian pola depan ya, pola depan bagian atas. Jadi pola badan bagian atas. Kalau untuk bagian bawah nanti saya akan jelaskan ya. Saya akan jelaskan gimana cara membuat rok. Itu kan cuma dikerut saja ya. Untuk bagian bawah model ini itu hanya model rok yang dikerut atau yang diserut kecil-kecil. Nah, hari ini yang saya fokuskan adalah cara membuat aplikasi draperi ya di pola badan atas. Nah, ini sudah saya bikin pola badan atasnya ya. Ini saya bikin ukuran pola kecil. Ini pola skala ya, pola skala seperempat. Saya gunakan pola skala seperempat. Kalau untuk bagian kerah, ini ya, untuk bagian kerah itu nanti saya akan sertakan link deskripsi, link video pembuatan kerah bulat ya, pembuatan kerah bulat atau kerah Shanghai bulat. Nah, di sini saya cuman fokuskan cara merubah aplikasi draperinya ya. Nah, ini pola utuh ini bisa untuk bagian dalamnya ya, untuk bagian layer brokatnya. Nah, untuk layer polosnya saya akan jelaskan teman-temannya gimana cara merubahnya. Nah, di sini ini full ya, setengah pola badan depan ya, setengah pola badan. Jadi kalau pola badan kan ada bagian belakang dan juga bagian depan. Nah, ini saya khususkan untuk bagian pola depan atasnya aja. Untuk pola belakang masih sama ya, tidak perlu perubahan ya. Pola badan bagian belakang itu sama seperti pola badan atas biasa aja. Nah, sekarang perhatikan ya teman-teman. Ini kan sudah setengah lingkar badan ya, setengah lingkar badan. Nah, ini saya bikin ini sih ukuran S ya. Kalau teman-teman ukuran size-nya berapa tinggal sesuaikan aja. Nah, di sini ini ukuran LD 84 maaf, LD 84 super kecil ya. Jadi nah, sekarang mau saya pecah ya, mau saya bongkar. Saya gunakan pola skala seperempat. Nah, di sini pertama kita hitung bahu ya, kita hitung bahunya. Ini bahunya kan ada 11 cm ya bahunya ya. Nah, ini kan kelihatan ya 11 cm. Lalu saya akan ambil titik tengahnya. Berarti 11 cm kan titik tengahnya 5,5 ya. Jadi ada di sini. Nah, 5,5 ada di sini. Nah, terus untuk bagian pinggangnya dari sisi kanan ya. Kalau titik ini ya, titik A. Ini di pinggang ya, di bagian pinggang ya. Dan ini B. Nah, dari titik A ini saya akan majukan 10 cm. Bisa dikurangi ya, 8 cm aja ya. Karena itu hampir bentuk bajunya ya. Bentuk bajunya itu hampir mengisi seluruh pinggang. Cuma ada lipatan ya, jadi saya kurangi. Jadi dari A ini saya mundur, bukan maju ya, saya mundur 8 aja, 8 cm. Nah, 8 cm ya. Lalu kita tarik garis. Nah, kita tarik garis ya. Dari setengah bahu ya, setengah garis bahu kita tarik.
Nah, kita tarik seperti ini. Nah, selanjutnya ini kan hilang ya. Jadi ini itu hilang ya. Kalau untuk lapisan dalam tetap sama, tetap masih ada kupnatnya. Nah, kalau untuk layer drapingnya itu kita hilangkan. Ini kita hilangkan. Ini juga kita hilangkan. Nah, setelah itu saya akan gunakan bikin garis. Saya gunakan ini ya, ini garis merah ya. Nah, terus kita kasih kelipatan meter. Terus di sini juga 4 cm. Nah, 4 cm. Nah, kalau sudah kita garis juga. Nah, yang ini bisa agak tinggi boleh, yang tengah ya. Terus nah, sudah. Nah, sudah kita gunting ya. Nah, kita renggangkan ya, kita renggangkan. Tinggal mau seberapa besar itu kelipatan apa, ploynya, drapingnya ya. Nah,
kalau sudah terus kita akan garis ya, disinkronkan ya, disinkronkan garis lurus. Nah, disinkronkan garis lurus ya, nah diluruskan saja. Nanti kita akan melipatnya kan. Nah, kita akan Nah, jadi nanti motong kainnya itu kita mengikuti seperti ini. Nah, jadi garisnya seperti ini ya, garis cara mecahnya ya, cara menentukan titik-titik mana yang untuk di draper ya, untuk dilipit-lipit ya. Nah, cara menentukannya seperti ini. Jadi kita hanya mengguntingnya saja di bagian pola ya. Nah, nanti ketika memotong kain kita usahakan lurus aja. Nanti setelah kita draping di patung, barulah kita seimbangkan dengan rok bagian yang di bawahnya untuk bagian pinggangnya ya. Nah, kita cara membuat polanya seperti ini. Nah, nanti juga akan saya langsung praktekkan di kain, di patungnya. Nah, gimana caranya membuat biar hasilnya rapi, nanti kita lihat sama-sama di patung, langsung ke patungnya. Nah, kalau untuk bagian dalam tetap sama, untuk pola di pola depan bagian dalam ya, sama aja seperti ini. Nah, kan kita jadikan rok A line ya, rok line ya, rok A ya, rok A line ya. Nah, rok A line, rok sepan yang dikembangkan di bagian sisi. Setelah itu kita tambahkan untuk bagian kerutnya ya. Nah, saya jelaskan di sini. Ini rok sepan, ini garis tengah ya, garis tengahnya ya. Garis tengah muka untuk rok sepan. Nah, setelah itu untuk mendapatkan agak kembang sedikit ya, ini di bagian sisi saya tambahkan 10 cm ya, 10 cm. Lalu kita luruskan dari bagian pinggul. Nah, ini kan pinggul, ini garis pinggul. Pinggul saya turunkan dari pinggang 18 cm. Lalu ini garis titik-titik ini adalah garis penambahan yang untuk rok A-line. Nah, maka jadilah ini udah nggak pakai ya, yang ini ya, garis sisi yang asli, yang rok span asli udah nggak pakai. Lalu ini garis yang dipotong. Nah, garis yang dipotong ini untuk sisi bagian depan. Nah, kalau kupnat seperti biasa. Nah, nanti kalau berhubung kita akan membuat rok kerut, dari ujung sisi pinggang ya, dari ujung atas pinggang bagian sisi, kita tarik garis lurus saja. Kita tarik garis lurus seperti ini, yang titik-titik adalah garis lurus. Kita tarik garis lurus. Nah, kita tarik garis lurus. Terus dari tengah muka ya, ini garis tengah muka ya, garis tengah muka bagian pola bagian depan kita majukan bisa 10 cm, bisa 15, terserah teman-teman mau 2 kali lipatnya lingkar rok juga boleh. 2 kali lipat berarti kan misalnya lingkar pinggangnya 74, berarti 70 ditambah 74 ya, itu nanti rempelnya itu bakalan padat banget ya.
Nah, di sini cuma saya tambahkan 15. Jadi 15 kali 4 ya. Ini kan seperempat pola rok ya. Nah, jadi 15 kali 4 kan cuma 60. Jadi hampir imbang. Nah, ini sih. Jadi nanti kerutnya itu ya agak nggak terlalu rempet ya, nggak terlalu kecil-kecil banget ya. Biasa kerut biasa gitu, agak jarang-jarang sedikit gitu. Nah, setelah dari tengah muka ini saya tambahkan 15 cm, lalu kita garis titik-titik. Nah, ini garis titik-titik adalah garis penambahan ya. Ini kan garis asli udah hilang nih, udah dihilangkan saja. Nah, jadi saya garis titik-titik ini untuk penambahan. Nah, jadi garis yang TM yang tengah muka untuk roknya ini adalah di sini. Jadi kalau ditempelkan di kain itu lipatan ya. Nah, ini gelombang-gelombang ini adalah pola kerutannya. Jadi nanti dikerut. Terserah teman-teman mau pakai sepatu kerut boleh, mau kerut manual boleh. Nah, berarti ini kupnat sudah hilang ya. Jadi tidak perlu pakai kupnat. Nah, kalau sudah, nah udah sini ya. Belakang juga sama, cuma kalau belakang ada penambahan. Biasanya kalau untuk baju-baju dress itu kan baju yang pas body ya. Baju pas body biasanya menggunakan resleting yang ukuran 50 cm ya. Tidak boleh menggunakan ukuran resleting kecil. Harus menggunakan resleting yang sampai menembus lingkar pinggang. Jadi nanti dia bisa masuk dipakai. Untuk pola bagian belakang sama, cuma ada penambahan 3 cm untuk resleting. Nah, kalau untuk roknya sama seperti depan, kita tambahkan 15 cm dari garis titik tengah belakang ya. Ini namanya tengah belakang yang ini kan ya. Kalau untuk rok span atau rok align biasa, samping tetap ditambahkan 10 cm, kita bentuk jadikan pola rok align. Untuk tengah muka kita tambahkan 15 cm. Di sini kita tambahkan 15 cm. Saya akan garis. Nah, saya garis ya. Nah, di sini saya garis titik-titik. Nah, di sini saya garis titik-titik ya. Ini untuk pola badan belakang. Nah, tadi kan di sini tadi kan ini tengah belakang. Berarti kalau rok biasa kita menggunakan resleting di sini. Berhubung ini mau dikerut, mau dibikin rok kerut ya, kita tambahkan sama seperti depan 15 cm. Jadi tengah mukanya ada di sini sekarang. Nah, tengah mukanya ada di sini. Saya akan garis ya. Tadi kan udah titik, saya akan garis. Tengah muka ada di sini, kita lebihkan kurang lebih 3 cm untuk tempat resleting. Nah, jadi yang ini udah nggak kepakai ya. Yang ini sudah tidak terpakai. Kalau untuk atas tetap tidak berubah, yang berubah hanya ini. Nah, kita garis lurus dari ujung pinggang sisi ya. Nah, di sini. Nah, kita ada penambahan 15. Kalau ini kainnya potongan ya, potongan ini. Jadi kain potongan. Karena untuk tempat resleting. Kalau yang bagian depan tetap lipatan ya, kainnya dilipat. Nah, sudah ya. Kalau sudah nanti tinggal teman-teman kerut di sini, kerut. Nah, di sini untuk resleting. Nanti kita sambungkan dengan bagian depan. Nah, untuk pembuatan ikat pinggang ya, ikat pinggang itu hanya lurus aja ya. Seukuran lingkar pinggang. Kalau lingkar pinggangnya 74 berarti kita bikin 74. Untuk lebar ikat pinggang itu 3-4 cm. Kalau 5 terlalu lebar ya, seperti di gambar itu sekitar 3 cm sih. Nah, begini aja. Itu tidak bikin pita ya, jadi itu nanti ini ada pengait. Nah, ini pengait ya. Ini pengait. Ini pengait. Jadi pengaitnya di kanan kiri nanti baru nanti kita di sini ada payet ya. Payet. Ada payet. Teman-teman bisa kasih payet sesuai teman-teman mau dikasih payet ya. Pokoknya ini dikasih payet ya. Jadi ini
beltnya ya, beltnya. Sesuaikan dengan ukuran pinggang. Misalnya 74 ya, panjang 74, lebar 3 cm. Itu udah lumayan bagus. Nah, sudah paham ya teman-teman? Nah, besok tinggal langsung kita membuat di kain ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk tangan seperti biasa sih, tangannya tangan licin ya, itu tangan licin ya. Jadi kita nggak usah dipraktekkan ya, langsung itu tangan licin, tangan lengan biasa, pola lengan dasar ya. Ya, itu hanya lengan licin biasa tanpa ada perubahan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jadi hasilnya seperti ini ya. Hasil untuk aplikasi draperinya seperti itu untuk polanya ya. Nah, nanti motong kainnya bisa seperti itu, atau kalau mau dipatung itu bisa kita bikin dipatung langsung ya. Ini untuk cara pecahnya aja. Jadi kita memotongnya seperti itu ya, seperti kita bikin titik-titik 3 cm atau 4 cm. Setelah itu kita gunting, lalu kita renggangkan kurang lebih ya 4 cm ya. Tapi ini tadi agak itu tuh, yang kecil itu agak ini. Sebenarnya harus 4 cm atau 3 cm. Nah, nanti kalau tidak rata, baru kita tutup menggunakan kain, atau kita tutup bagian bawahnya ya, bagian pola bawah itu pola roknya kita tutup. Nah, setelah itu kita tutup sesuai dengan lingkar pinggang ya. Nah, barulah setelah itu kita mix ya. Nah, ini untuk aplikasi luarnya aja ya, luar. Jadi bagian pola depan itu untuk bagian aplikasi draperinya. Kalau untuk kerah nanti saya akan bikin saya akan taruh linknya ya di bagian deskripsi. Di situ ada cara pembuatan kerah bulat. Kalau untuk tangan itu tangan licin saja. Jadi teman-teman mungkin sudah paham kalau untuk pembuatan pola dasar lengan itu persis seperti itu. Nah, di sini untuk roknya tadi udah saya jelaskan itu dikerut. Nah, mudah kan teman-teman? Semoga teman-teman paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini. Nah, ini kupnat hilang ya. Ini kupnat kiri samping juga hilang. Nah, ini nanti kita sinkronkan.